Dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Mampir ngajak kemari. Ngajak. Itu ganggu nggak itu? Enggak. Nggak enak. Pas enak. Kelihatan kan tulisan budutnya? Apanya? Kelihatan. Topinya Ya, juga. Oh, topinya juga kelihatan dong. Itu produk mana? Lu jualan. Laki gua. Halo Budutar, kembali lagi di sini di channel YouTube Budutar. Ngobrol bersama alumnus SM 1 Jakarta tahun 98 dengan Nenek Yanti. Nenek Yanti atau nenek ada tambahannya. Gua inget lu dipanggil waktu sekolah. Apa? Beda Dulu karena belum insaf. Sekarang sudah sadar, jadinya balik lagi. Oke, nah hari ini gue kedatangan tamu seorang wanita, ya, perempuan. Perempuan. Selama ini gue belum dapet ya, kayaknya di Buduters belum ada konten khusus profil perempuan, terutama di belum yang pernah STM, yang SMA yang ada. Masa sih belum ada? Belum pernah podcast sama cewek STM gitu, emang belum pernah ada? Belum ada kayaknya dah. Oh, Yang rame-rame ada. Yang sendiri belum. Sendiri kayaknya belum ada. Ya ini lo perdana. Ngejebolin. Ya, pecah telur. Ngejebolin nih. Ngejebolin ayam Buduters. Nah, sekarang kita ini khusus ya ngobrol bersama alumni STM 1 Jakarta yang pastinya gua akan ngulik sedikit tentang apa nih? Ya tentang narasumber gua nih, tentang lu terutama. Mengenai spesifiknya tentang apa? Ya, tentang profil dari sekolah sampai setelah lulus. Oh, siap. Mudah-mudahan gak amnesia ya. Sorry nih, gue ngerokok nih, gak bisa gue kalau nggak ngerokok. Gak masalah, kalau gue bang udah ngap, kalau ngerokok udah gak bisa. Nih, lu kenapa masuk Budut? Masuk Budut ya? Iya. Aduh, nih kalau temen SMP gue dengar, dia harus tanggung jawab bang. Kenapa? Karena gue masuk Budut itu karena ajakan temen-temen SMP. Gue dulu CS-an nih, sama temen-temen gue sekelas nih, cowok-cowok. Ayo kita sekolah di Budut aja gitu. Di Budut bisa, Budut kan jauh, gue bilang kan. Oh, lu udah tahu? Udah tahu, karena kan abang sepupu gue anak Budut 4. Kalau tahu angkatan 95 Amoy Mistik. Nah itu abang sepupu, tahu jauh. Gue SD lompat depan rumah. SMP jalan kaki lah. Kalau di Budut gue udah kebayang, buset jauh banget gitu. Tapi nih kelasan gue ngeyakinin, udah entar gue kalau sekolah gue dapat negeri, entar gue dibeliin motor sama bapak gue, katanya gitu. Udah entar kita entar lu gue jemput, gue antar. Ya udah, ayo siap. Udah akhirnya gue mau dong, disamain tuh pilihannya mana aja. Emang gue pilihannya STM 1 semuanya gitu. Cuman 1, 2 STM 1 beda jurusan. Terus yang ketiganya baru penerbangan karena kan deket dari rumah gitu. Tapi emang lu bakalan lari ke teknik? Enggak juga sih, sebenarnya enggak kepikiran ke situ ya. Ya kan penerbangan sama Budut itu kan teknik. Karena barengan temen SMP gue juga pilihannya gitu, kita nyamain. Jadi ayo nih kita kelas 1 yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Kita nyamain nih. Ya udah ngikut tuh. Nggak taunya itu bocah 2 kagak keterima di negeri. Gue doang. Terus pada gue kagak naik motor ya, terpaksa gue naik PPD 10. Pusat pagi-pagi dari Radal ke Pasar Baru, lu bayangin aja bang. Ya udah mau gimana lagi gitu. Enggak, gue nanya dulu sebelum lu lanjut cerita tentang di dalam Budut itu sendiri. Lu tuh tomboy? Ya bisa dibilang begitu sih dari SMP. Kalau dibilang kalau tomboy itu kan identik gayanya laki-lakian ya. Gue enggak, gue biasa aja. Tapi gaulnya sama laki-laki. Iya, cuman mungkin kalau ngobrol, kalau ngumpul, komunikasi gue lebih nyaman mungkin dari SMP ya mungkin sama cowok gitu.
Oh, Jadi jadi kalau dibilang tomboy enggak juga di sih. SMP itu lu lebih banyak gaul dengan laki-laki. Iya, temennya deketnya sama cowok sih. Nah, yang cowok-cowok itu yang ngarahin ke Nah Budut. iya tuh dia yang ngarahin gue masuk budut tuh. Lu dulu di Yepuy kan? Nah, di Yepuy itu sendiri. Ya poin 42. Nah, lu di Yepuy itu sendiri kan? Yang seangkatan lu ada nggak yang tembus di Budut? STM satunya? STM satunya. Enggak, tapi kalau di siangnya ada. Oh, ada di Yepuy Abut. Anak Pondok Pinang, Oh, 11 ada tuh, dia Yepuy. Dapat dia sama. Oh, kalau STM di satu. angkatan gua di atas ada. Yang seangkatan sama gua. Ada Ari. Udin Petot. Iya benar anak raja. Iya, Udin Petot Yepuy kan? Iya, Yepuy. Tope, Ari Jangkung. yang jela ya Topa, Bang Topa. Terus ada Ari almarhum. Oh, dia Yepuy juga. Yang malah nih dia SD samaan sama gua. SMP sama nama gua. STM sama nama gua. Gua pedikinin, lu ngintilin gua ya? SD sama, SMP sama, STM sama. Almarhum Ari. Lu yang ngintilin si Ari. Padahal yang nggak niat, cuma Iya. pada saat kita Tapi di dia sekolah, ganteng loh, almarhum. ya, dulu. Nah, lanjut nih. Setelah lu akhirnya terpilih, itu pas STM 1 nih. Tuh kan kebayang kan kita selatan. Anak selatan itu pilihan cuman yang ada nggak ada STM sih sebenarnya. Iya. Cuman SMT ya. Penerbangan SMT kan. SMP. Nah, lebih condongnya itu kan ngulik perkapalan, pesawat. Sedangkan untuk umumnya itu cuman ada pusat barat ya, pusat barat sama timur ya. Iya, itu doang. Iya, terusnya tapi kan selatan gua nggak, nggak selatan nggak ada STM negeri kan. Nggak ada. Dan emang arahnya lari-larinya memang ke pusat. Iya. Nah, lu kebayang kan, lu yang nganterin pertama kali dari rumah, pertama kali daftar ulang ya, atau ini di Daftar apa maksudnya datang ke sekolah? Iya. Ya abang gua, ya abang sepupu almarhum mama itu. Kebayang jauhnya kayak gimana? Ini malah justru gini, karena kan yaudah pengen tahu dong sekolahnya kayak apa. Angkatlah tuh gue sama abang gue tuh dikasih tahu nih sekolahnya kayak gini nih ya, gini dah. Gue tuh udah jatuh cinta bang, lihat, gedungnya keren banget. Maksudnya bukan keren apa ya? Pokoknya gue udah jatuh cinta aja deh, vintage gitu kan. Nah, terus udah tuh pulang tuh ke rumah, terus cerita dong ke nyokap, mak sekolahnya bagus, tadi aku udah lihat gini. Terus ya udah, tapi kalau dapat negeri ya, kalau dapat swasta enggak di situ katanya. Hah? Ya emang kenapa? Enggak. Ya karena udah ngelihat, dia kan tahu ponakannya kayak apa tuh abang gue kan, si Amoy gitu. Enggak, entah kerjanya tawuran mulu, entar malah bawa polisi, entar sekolah malah bawa apaan tuh, golok apaan gitu. Enggak, pokoknya nih, enggak mau, pokoknya mau sekolah di situ. Ya kalau dapat negeri boleh, tapi kalau swasta enggak dikasih. Nah, akhirnya ya udah tuh sampai akhirnya kan cerita dong ke abang gue, bilang ya kalau swasta nggak di ini, ya udah ayo dibantuin tuh cari sekolah-sekolah swasta yang deket-deket dong, dibawa tuh ya boleh deh disebutin sekolahnya. Dibawalah tuh gue sama abang gue, nih sekolah datang tuh dulu sekolah BK. Bina Kusuma. Iya. Sekolahnya jelek. Ya, mau udah tuh lemos, terus cari lagi sekolah lagi, intinya STM nih, karena biar barengan sama teman-teman gue juga kan. Jadi kita tukar informasi gitu kan. Terus kemana ya, ke Cendrawasih. Sekolahnya kayak begitu. Udah tuh sampai ngotot nih, pokoknya nanti kalau nggak dapat negeri terus swasta di tempat lain, nanti mendingan gak sekolah. Intinya otak gue maunya ke situ aja bang. Gitu. Ya alhamdulillah sih diterima di negeri. Tembus. Jurusan? Gitu. Mesin produksi. Pertamanya? Pertama emang itu. Mesin produksi. Yang kedua? Pertama mesin produksi, kedua bangunan. Gitu. Kenapa lu ngambil mesin? Asal lu nggak ngerti. Lu nggak ngebayangin ya? Ya pokoknya gue nggak ngerti. Gue cuman pokoknya namanya main kebet-kebetan. Kan kita dikasih kertas lembar dong. Suruh dibulet-buletin yang mana gini-gini. Ya udah samain. Udah
gue juga nggak ngerti apa yang gue buletin, pokoknya taunya nih STM 1 yang ini nih, lu buletinnya sebelah sini, lu yang ini ya udah. Nanti tuh di mesin produksi apa yang gue pelajarin apa, terus itu gue nggak ngerti. Kayaknya lu lebih geser ke sini. Soalnya lu tadi suara kontrol hilang. Gitu. Dan akhirnya masuk, terusnya penataran nih hari pertama. Yang lucu-lucu aja, yang jangan serem-serem. Gua serem karena kayaknya 3 tahun gue di Budut nggak ada seremnya sih. Ya tapi lo yang ngelihat yang serem-serem, saksinya, gitu kan. Wanita di Budut cuma ngelihat saksi-saksi aja. Nah. Kalau yang apa yang penataran ya? Iya. Penataran tuh ya paling hari pertama kan kita masih pakai rok dong, SMP. Iya. Gue pakai rok, udah tuh pas pulang biasa ada tuh ditanya-tanyain dong, rumah lo di mana gitu kan. Oh di ini bang, kak dulu kan kita ngemanggilnya kak gitu. Di sini kak di dekat Taman Pur. Wah mistik sono. Diarahinnya tuh ke Pasar Baru. Tuh di halte situ tuh. Oh ya udah. Apa sih gitu nggak ngerti kan. Udah ke situ. Rumahnya di mana? Bilangin basis mistik 10 gitu. Diarahin tuh kalau ke halte situ. Senior masuk ke kelas. Enggak, pas kita pulang nih, pulang sekolah di gerbang tuh udah mulai ditanya-tanyain. Kita keluar gerbang ya udah kayak gitu. Terus beda zaman gua. Beda. Zaman gua senior masuk kelas. Masuk enggak. kelas, terusnya di papan tulis dia tulis tuh angka-angka. Bingung kita. Apaan nih angka-angka gini. Masang kali tau iya, ternyata tuh angka-angka bus gitu. Yang naik ini siapa nunjuk ya. Terusnya gua ditatar, kalau nggak salah gua ditatar tuh di ospeknya tuh sama si Anggra. Oh, Anggra 95. Iya. Lu nggak ngerasain kan dia keluar? Gua nggak ngerasain, gua mentok di 96. Oh, dia kelas 3 dia. Nah, itu yang namanya permen 1 biji dikiterin. Ya itu berarti sama caranya. Lu ngalamin Cuman gue karena gue di hari keberapa? Terakhir pas hari ke-7. Oh mereka datang juga? Enggak di tempat di Pasar Baru. Gue nggak tahu itu maksudnya apa ya, apakah itu emang harus jadi sehati gitu, jigong ketemu jigong. Gue juga gak ngerti, tapi gue nggak ngalamin ke situnya, maksudnya karena pas di hari ke-7 itu hari terakhir penataran itu udah ada yang ngasih tahu kalau gue adanya Amoy. Akhirnya gue nggak melewati masa-masa permen jigong ke jigong, gue enggak. Nah itu Fanny, kalau gue yang natar Fanny. Oh yang natar Fanny. Iya banget tuh. Nah, itu pas, nah yang jadi pertanyaan pas lu hari-hari pertama mau itu penataran atau hari biasa, lu naik dari mana? Lu naik yang dari Radal atau lu naik langsung dari Velbak? Berangkatnya Radal. Dari Radal. Nah, karena kan gue tadinya masih belum tahu kalau ternyata ada Radal, kalau yang anak mistik dari Velbak kan gue nggak tahu. Gue taunya gue jalan kaki dari rumah ke halte Radio Dalam, naik 10. Nah ternyata di halte Radio Dalam itu juga udah ada beberapa abang-abangan juga yang memang lu ikutan berangkat pagi dulu ya. Memang kita pas ngelewat Velbak banyak banget juga gitu kan istilahnya, tapi kita jalan. Nah hari ke-7-nya. Nah itu apa orientasi pengenalan basis nih. Nah lu di situ kayak gimana biasanya? Ada perempuan mistik sekarang ada perempuan gimana? Enggak ya, mungkin kalau zaman gue mungkin otaknya nggak ada otak perempuan sih istilahnya. Ngeliat perempuan tuh kayaknya nggak lenje nggak apa, pokoknya yang penting lo cewek masuk STM berarti ya lo harus siap. Tapi kan 98 angkatan lo di mesin itu ada perempuan nggak? Ada angkatan gua, cuman mungkin pada saat gua tuh
di angkatan gue tuh anak mistik tuh ada Ria, ada Iyong. Ya. Nah, cuman mungkin ya pada saat penataran kan namanya kita digembleng ya udah nggak ngeliat kiri kanan, Bang. Jadi kita datang ke halte ya pokoknya udah duduk aja situ. Jadi kita nggak ngeliat tuh kalau ternyata di antara istilahnya Anak-anak. kita nih ada cewek-cewek juga. Nggak ngeh. Nggak ngeh. Jadi justru gua ketemu Ria sama Iyong itu ya setelah lewat masa penataran ternyata ada ceweknya gitu. Nah itu ketemunya pas di sekolah atau pas Di sekolahan. pas di sekolah? Pas di Ngumpul-ngumpul sekolah, atau ngintip-ngintip ke kelas lain ya, kelas satunya ada Iya, perempuan. kita mah kagak berani, Bang. Zaman Kirain sekolah lu mah keliling-keliling. ngintip-ngintip. Pokoknya cuman udah tahu nih kelasnya itu, masuk ke kelas, keluar kelas. Cuman dulu ke kantin aja. Gua dibawa, maksudnya yang natar gua tuh kelas 3, ada tuh anak kereta Bang Chandra. Nah itu dia mau ke kantin nggak gitu, tadi yang nganterin gua ke kantin gitu. Oh iya. Terus jadi nggak berani gue yang namanya ke kantin sendiri, terus celangap ke kelas lain boro-boro. Nah, padahal perempuan paling aman loh, ya kan? Ya, Masuk kantin itu tuh serasa tuh udah ada blok-blok kasta-kasta tuh. Kita masuk paling pinggir, paling deket pintu masuknya. Kan kita yang paling pinggir masih yang jejer sama gedung STM 5 kan. iya, Kita masuk situ. Debrong tuh kantin paling debrong. Itu udah kebayang banget. Senggol bacok. Kagak berani sampai ujung. Ngerasain ujung waktu kelas 1 kelas 2 tuh ngerasain ujungnya itu kalau pas sepi atau misalnya pas lagi colong-colongan jam pelajaran nggak ada, kita nyolong gitu aja. Biasanya di situ udah ada palak-palakan tuh pagi-pagi gitu. Palak sih enggak, cuman paling bahasanya kolekan, terus suruh beli stiker, Bang, suruh beli kartu kartu budut, KTA budut. Oh iya, lu ngalamin Ada yang gambar itu kucing 806 ya? Kucing ada. Gua punya. Terus ada lagi yang tulisan yang apa sih? Merah putih biru, terus tulisan doet. Merah putih biru belum ada nih kayaknya. Adanya ini Ada, dah. Bang, dulu tuh yang keluarin. Apa sih namanya? Jamaika. Oh iya, Jamaika. Itu yang Jamaika. Pokoknya yang 3 warna, terus tulisannya budut, tadi di baliknya tuh tulisan nama. Iya. Kelas, Iya. Buat apa? Buat tahu. Tapi gue beli gope. Nah, kita balik ke ini ya, tentang akhirnya cerita tentang dunia kaosnya. Dunia kaos. Nah, lu kan udah tahu tuh, tau-taunya datang tuk. Digambar, mau ikutan ke lu? Iya. Gitu. Ngalamin. Dan tiap hari dikenain cepet. Sampai selesai. Itu udah kayak tukang apa sih? Iya. Tukang kredit. Ngalamin? Bang. Cuman kalau waktu zaman itu gue cuman bikin yang budut beach. Nah, iya. 82 kayaknya ya? Hah? Yang 82 ya? Bukan, yang ngeluarin tuh dulu nggak salah 806 deh. Karena gue yang mintain itu anak 806. Iya, yang putih kan, yang putih. Yang kaosnya putih terus gambarnya pantai, ada pohon. Lu yang Indian, kelapanya. lu punya nggak sih? Enggak. Pas zaman lu nggak? Ada yang ini yang Andreas Mystic. Oh enggak. Apa Bun? Oh jamu. Kirain mau minum jamu. Kita ngopi aja Bang. Iya ngopi dulu. Nah itu yang Mystic lu punya nggak yang X? Punya. Malcolm. Yang di belakang gede banget. Iya yang sedeblak X-nya. Iya. Punya. Oh itu tuh sih itu ya. Apa? Yang bikin anak Mystic juga. Nana Dilun. Iya. Itu. Kayaknya sih cuman dulu kan belum ngeh gitu itu siapa. Terus yang 1908 terusnya gambarnya ungu. Lupa Ada mobil kayaknya mobil itu. Lupa pokoknya yang jelas dulu tuh kerjaan gua tuh duit gua habis tuh cuman buat beli stiker. Nah,
beli kartu, Iya. terus kolekan tiap hari tuh buat kaos. Udah, padahal naik bis aja gue kagak bayar. Habisnya buatnya itu aja. Nah, bicara akhirnya tentang dunia ini sedikit ini ya, dunia STM. Kita bicarakan STM nih, beda dengan SMK sekarang. Nih gue juga bingung nih antara SMA sama SMK. Kalau gue ngeliat sih sekarang kalau dibilang SMK kayaknya udah nggak ada rasa STM. Oh, tapi nenek gue 98 itu lulus ijazah gue udah SMK bang. Ya lu SMK-nya kan masih rasa STM. Iya. Karena pada saat itu jurusan itu masih jurusan yang kelaki-lakian. Iya, ibaratnya yang teknik tuh disendiriin gitu. Dan komputer lu belum masuk kan, TKJ? Belum, tapi ini komputer itu hanya seperti kayak ada di dalam mata pelajaran doang, tapi nggak khusus kayak saya kan TKJ tuh. Ya, oh lu pas lulus di 98 itu lu udah perubahan kurikulum dan lu udah SMK. Iya, ijazah gue ijazah SMK. Oh SMK. SMKN. Tapi SMKN 1. Iya. Bukan kayak PGRI 4 jadi SMKN 10, SMK 10. Kan memang kita cuman kalau di Jakan pada saat perubahan dari STM ini menjadi STM ini, STM ini menjadi STM ini. Kan kalau STM 1 nggak berubah. Oh karena Ya, mungkin nomor 1. Nomor 1 dan tempatnya di situ juga, nggak pindah sekolah. Kalau pindah sekolah mungkin kita berubah juga namanya. Kayak STMN 5 kan kalau nggak salah pindah ke Rorotan jadi SMKN 4. Iya. Gitu. Nah itu, ini dilematis. Yang gua rasa sekarang perubahan SMK itu, walaupun lu masih rasa STM kan lu cuman peralihan doang nih. Peralihan doang. Dan perempuan pada saat itu berapa? Lu udah kebayang angkatan lu? Gue itu 12. Banyak. Angkatan gue 12. Oh, gue hafal banget karena gue deket sama semuanya. Gue 97 itu kemungkinan antara 6 biji. Dan lu satu kelas itu berapa? Lu sendiri? Gue hafal. Kalau di mesin itu ceweknya 3, tapi satu kelas 1. Oh, dijatain 1? Ya nggak tahu kan kalau TPL emang udah berapa? Ada 4 kelas. Oh, 4 kelas. Jadi kalau nggak salah itu di yang M2, M3, M4, M1 nggak ada ceweknya. Oh, dikasih. Kalau gua enggak. Kalau gua dulu ada 4 kelas juga, perempuannya ada 4. Nggak dikasih satu-satu. Akhirnya digabungin. Tadinya harusnya dapat satu-satu kan. Digabungin. Jadinya biar ada temennya. Itu yang tadinya di sekolah di kelas gua ada perempuan nggak ada. Tuh. Enggak, pokoknya angkatan gua yang jurusan mesin itu ada 3, tapi ya satu kelas satu gitu. Terus bangunan itu kalau nggak salah ceweknya 6. Tapi yang ada yang bangunan 1 itu Iyong sama Ria tuh sekelas. Oh. Yang Maria sekelas. Terus ada lagi bangunan 1 kelas dia berempat ceweknya. Sindol itu. Iya, Endol. Terus Iva, Nining, sama anak 913 Ria Bawong berempat. Oh dia. Satu kelas isinya 4. Jadi ceweknya ada 6. 2 di kelas bangunan 1. Terus yang 4 di kelas tahu bangunan berapa gue lupa. Terus kalau yang listrik ceweknya 3, nah itu satu kelas. Nah lu pas lu adik-adian lu kebayang nggak ada berapa jumlahnya? Ya nggak kebayang. Nggak ada. Oh, lu nggak pas lu ngeliat adik-adian nggak ada. Oh jumlahnya mulai nambah atau itu? Enggak ya. Kalau untuk adik-adian cewek, gue paling kenalnya kalau yang sama-sama ada di Pasar Baru. Oh. Ibaratnya kalau yang nggak ke Pasar Baru gue nggak kenal. Tapi setelah kelas 3 itu kan masih tetap rasanya itu memang didominasi laki-laki bukan perempuan kan? Masih. Nah beda hal dengan era milenial SMK. Maksud gua kayak gitu. Rasa-rasa yang dibilang rasa-rasa STM-nya itu jauh banget kan? Jauh banget. Karena masuknya TKJ. Teknik komputer itu yang otomatis menyedot perempuan untuk daftar di STM. Itu yang akhirnya terasa kalau gue ngelihat sekarang di SMK itu udah rasanya rasa SMA. Iya. Gitu kan, udah nggak bisa dibilang kalau misalnya dulu kan kita inget Kece-kece lagi. Iya, kece-kece. Mungkin istilahnya kalau bicara kita kan 90-an kolonial
metal ceweknya. Ya kan nyarinya kan ke sebelah. Kalau SMTK, kalau nggak SMA 1 itu juga kalau bisa, Nah, gitu kalau kan. mau. Kalau mau. Kata siapa justru tuh sejelek-jeleknya anak STM Budut Bang bisa dapetin yang cakepnya sekolah 11. Mau gue sebutin nih. Oh ada. Banyak ibaratnya teman kita dulu tuh gebetannya anak SMA 1, anak SMTK. Padahal ibaratnya ya teman gue kan burik banget tapi dia mau karena boy doetnya itu STM-nya itu. Gue pikir sama anak Girki apa? Gita Kirti apa? Oh, Giki. Atau Giki Palindo kan? Ya, elah, itu atau Sumaya 3 atau Sumaya Jigo yang mistik-mistik. Enggak nih. Pinggir-pinggiran. Nah, itu kan terasa ya kan? Akhirnya kita di era kita, di era 90-an itu memang langka sekali yang namanya Gita Cinta di STM. Bener kan? Rasain nggak? Ya kan? Nggak ada iyeng-iyengannya gue sama cowok. Walaupun iya nggak ada iyeng-iyengannya, gitu kan? Karena mungkin karena ujung-ujungnya gue ini sebenarnya laki-laki yang nyerupain perempuan aja karena masuk ke dalam komunitas laki-laki kan, gitu. Nggak ngerti juga ya. Cuman kalau gue pikirannya dulu gini doang Bang. Kita tuh ngalamin tuh yang namanya mungkin ya nggak tahu ya istilahnya kayaknya cuman adanya di STM. Yang nggak tahu STM lain ya. Gue tuh ngerasain yang namanya berangkat sekolah bareng-bareng, pulang sekolah bareng-bareng, itu kayaknya enak banget gitu tuh nongkrong bareng-bareng itu. Nah jadi kayaknya kalau kita otaknya pacaran itu kesenangan itu gak akan kita dapetin ya, kebersamaannya itu gitu. Ya udah jadi, happy aja ya. Jadi otak gue emang kagak ada yang untuk deket sama salah satu siapa. Ditaksir gitu. Juga ogah gitu kan. Nggak mau gitu. Daripada lu nanti ribut teman-teman gua gitu kan. Iya, ibaratnya daripada nonton kamu jangan naik basis nanti kamu ini rugi kalau di STM nggak ngikut basis tuh rugi. Masa itu ngerasain sih walau dikit-dikit kan. Untuk istilahnya kebersamaannya gitu loh. Iya. Nah itu pada saat lu akhirnya ya kan, terusnya lu perubahan tuh. Nah lu nongkrong di Pelbak kelas 1 kelas 2. Ya gue sih enggak. Pagi tuh tetap yang pagi tetap berangkat dari Radal. Tapi pulangnya gue turun Taman Puri. Oh, lu lebih ngejar absensi. Jadi lu bagus absensi lu dong. Enggak juga. Enggak itu juga paling cuman pertama doang. Lama-lama gue kegatelan, gue turun juga di Pelbak, akhirnya gue bareng anak mistik berangkatnya. Enggak, lu kesiangan mulu kan. Kalau kita targetin sampai sono jam 7 tuh jam 6 tuh udah naik dapat PPD 10. Pokoknya kalau dulu itu kita emang bener-bener bareng basis Bang. Jangan berharap kita dapat ikut kelas pertama itu udah nggak bakal. Iya. Pelajaran pertama tuh nggak bakalan dapat. Nggak bakal dapat. Ya kita nyampe sekolah aja jam 8. Jam 9, malah kadang pas istirahat pertama. Nah iya. Tapi kan kalau kita ngejar emang mau ngejar ini, ngejar sampai sana jam 7 gitu kan, upacara itu jam 6-an. Ya sekejar-kejarnya gue sama anak rada juga nggak dapet Bang, kecuali gue nih beduk subuh gue jalan sendiri. Nah itu gimana? Lu di depan kan udah di ini Pasadino, terusnya lu ngeles aja. Ya ngeles aja mau gimana lagi. Tapi kan guru-guru zaman dulu aja paham. Orang Pasadino aja kadang suka mantekin di Pelbak. Iya, sering lihat. Istilahnya kita, ya dia juga ngeliat dong. Pasadino di mana sih? Ya lanjut terus. Jadi istilahnya kadang dia aja yang mantekin bis supaya kita bisa naik. Kadang dia ngeliat kondisinya. Kita tuh malang mobil. Terus mobilnya yang istilahnya nggak mau ngangkut kita. Pasadino juga ngeliat kondisi kita nih yang benar-benar susah perjalanannya ke sana gitu. Tuh, itu gurunya Budut loh. Ya kan yang mungkin satu jalur dia memahami kondisi anak-anak muridnya untuk perjalanan sampai sekolah itu walaupun dengan orientasi yang beda-beda dari anak-anak itu sendiri, ya kan. Tapi ya itu ya kan bener, makanya ya dibilang digugu dan ditiru walaupun nggak ngasih peniruan yang negatif, tapi dia bener-bener ngasih sesuatu.
lu jangan berani sama gue deh, ya kan? Karena iya. kenapa? Gue juga tahu lu, karena gue juga maklumi kenakalan lu. Bukan yang mungkin sekarang ujung-ujungnya ngejustifikasi, tapi dia nggak tahu kondisi di Iya. lapangannya kayak gimana, susahnya kayak gimana gitu. Iya, Pak Sadino tuh sampai istilahnya kayak istilahnya dia mungkin ya dia punya trik, dia belaga nyetop nih, Iya. nyetop tuh mobil. Nah pada saat dia sudah berhenti sedikit, anak-anak kan langsung Iya. ayo naik begitu Pak Sadino, ayo naik, bahkan berarti dia yang punya cara. Ayo tuh yang penting anak-anaknya pada berangkat. Nah itu nih, akhirnya setelah ya di dalam dah kita cerita ini kan masih cerita seputar jalur, ya kan? Di sekolah apa sih yang lu ada prestasi di sekolah lu dari kelas 1 kelas 3? Apa ya? Lu pernah dapet Beasiswa. atau jadi apa sih namanya ya, ranking Ya kalau ranking ya. ya? Tapi cuman pas kelas 1 itu ya kelas 2 kusut, kelas 3 bener lagi. Oh benar ya kan. Kelas 2 ada yang kusut. 5 besar, masuk 5 besar. Masuk 5 besar. Tapi 1 belum pernah. Udah pernah pas di kelas 1. Gue juga udah pernah sekali doang kan. Karena gue gini-gini dapat beasiswa, guys. Kalau gue beasiswa gue nggak tahu, gue kayaknya nggak ngajuin karena pada saat itu ada sesuatu yang salah. Gue nggak tahu itu mungkin permainan yang tanpa sadar. Saking orang tua seneng anaknya dapat negeri, orang tua gua itu nggak sadar dia ngisi uang sumbangan gede. Taunya ujung-ujungnya setiap bulannya kok beda-beda. Nah, kejeblok. Lah ini jadi rutin. Iya. Kalau nggak salah Berapa, 37.000 atau 40. Oh, gua 32.500. Kalau nggak salah, ya itu kan gede kan, ada yang 15.000. Ternyata aslinya itu katanya 2.500. Ya. Nanti ada uang ini, uang itu, nanti uang yang seikhlasnya itu segitu. Nah itu uang katanya uang bangunan atau uang apa, ini ngapa jadi rutin kayak gini? Iya. Dan baru sadar itu pas udah kesini-sininya beda banget sama Tapi sebelah. gua beasiswa juga nggak ngajuin sih, Bang. Oh lu terpilih. Tahu-tahu istilahnya cuman nggak tahu cara ngambil uang beasiswa itu gue disuruh setiap berapa bulan ya lupa, pokoknya berapa bulan sekali gue ke BRI Veteran. Ya. Udah tuh ke situ bawa kayak surat Berapa apa? nominal gitu? Ya lupa, Bang. Atau buat beli rotring doang? Enggak, itu mah ya pokoknya nggak ada yang tahu, yang tahu gue doang. Tapi lumayan. 200-300an mungkin senilai. Itu ya zaman dulu Iya. mah 300-an kan gede. Ya gede. Pokoknya tuh gue bisa sampai itu berangkat sekolah nggak kegatelan minta uang jajan sampai nyokap tuh kalau lupa ngasih uang jajan gue udah ngacir, dia kepikiran padahal gue udah ada duit dari itu. Apa Nyari korek gue kagak ada. koreknya? Nah lanjut nih, itu apa namanya, ekskul Ekskul apa ya? ikut. Gue pramuka, tapi karena pramuka itu diwajibkan sih. Oh nggak ikut. Kali aja lu ikut rohis enggak. atau ngikut Enggak. teksapala. Kalau Kan gaung-gaung teksa kan ada. Kalau udah mulai. teksapala itu sebenarnya keinginan ada, pengen masuk. Cuman engkong gue dulu ribet. Nggak Jadi- boleh. untuk lu keluar Pokoknya naik yang gunung. istilahnya kegiatan-kegiatan yang sekiranya nanti bakalan nginep, bakalan itu udah nggak bakal dikasih. Oh gitu. Mm-mm. Nah akhirnya enggak, kita nginget ini yang mungkin nggak tahu ya, apa sekolah lain ngalamin atau enggak, STM yang lain ngalamin atau enggak. Kita Apa? praktek di BLPT. Buset dah, jauh banget. Jauh banget, sekolahnya di pusat ya kan, tengah-tengah, prakteknya di Pulau Gadung. Rumah selatan, sekolah pusat, Nah praktek timur ya, Pulau Gadung, Pulau Gadung Timur. Oh iya. itu
gue nggak tahu STM Negeri 5 udah ada BKPT ya, ya ada. kan. Terusnya STM 4 juga kan di sebelah BPKPT. ya gabung, nggak ada. Cuman ada di Ya, sana kan sekolah kan kita ketemu bonser. Sekolah-sekolah lain kan prakteknya di Budut. Ya. STM 1 malah mentalnya ke Pulau Gadung. Oh ada, ya BLPT itu kan bonser masuk. Terus mana lagi ya? Bonser 3. Iya bonser 3. Terus mana lagi ya? 6 KR enggak ya? 6 KR ada. Ada. Oh 3 doang kayaknya. Iya, 3 sekolahan doang di Oh ya situ. itu yang akhirnya jadi apa namanya kedekatan secara ini ya, secara basis ya. Apa namanya aliansinya, bukan rival. Tuh nggak tahu kalau mau bonser ya kan. Tapi apa 6 KR kan awet sampai sekarang kan. Terus sama grafika, terus sama pembangunan kan. Iya, karena kan dulu kalau sama grafika sama pembangunan naik 38-nya kan bareng. Kalau praktek, kalau dari mistik. Iya, lu pas zaman lu. Karena dia itu kalau nggak salah gua kelas 2 itu baru pindah. Oh, Dari enggak. kelas 1 ya? Kelas 3 Bang. Jadi kayaknya dia kayak model kelas apa? Kayak STM 5. Iya. Pada kelas 1, kelas 3 PG 5 siang kan masuk pagi. 5 paginya mental ke Cilincing. Jadi kayak grafika juga modelnya gitu kali dulu di 97. Pokoknya zaman gue 98 udah bareng sama grafika aja Rawamangun. Iya, lu udah ngalamin. Gue juga ngalamin. Lu ngalamin nggak waktu itu yang akhirnya tau-taunya grafika lagi banyak-banyaknya baru pindah. Tiga apa namanya? 3 bis 38 jalan terusnya ribut di SK. Tau-taunya di SK itu ribut di SK. Gua itu bus paling belakang ya, akhirnya sisanya itu gue yang ditempeleng dan dikegap. Oh enggak ngalamin. Masuk ke pos kota. Hari apa? Karena kan kalau dulu gue praktek Senin Rebo kalau nggak salah. Gua enggak, gua Selasa Kamis kayaknya. Gue dulu Senin Rebo. Enggak bareng itu. Itu ngerasain dah. Sebenarnya apa namanya? Sekatro-katronya anak Budut kayaknya dia itu paling terasa ngalamin suatu aroma yang aneh gitu, yang di jalurnya. Ya iyalah ya kan. Apalagi judulnya lulus nih Neh, ya kan? Tetap dijalanin Bang tiap hari. Lah iya. Iya, mau dibilang katro ya yang namanya tiap hari tetap dijalanin. Yang katro tuh yang nggak nyampe lulus karena nyerah angkat tangan. Iya. Lulusan kalau dia ke gap. Ya. Terus akhirnya mungkin sama mamanya, lu jangan masuk Budut lagi deh. Atau dia udah nyerah dah, udah dah, gue nggak kuat dah. Banyak kan di kelas 1 banyak yang mundur kan. Jadi judulnya kan dia lulus, ya kan, punya sertifikatnya, ijazah STM-nya, bukan ijazah Budutnya. Itu nanti kita bahas di tempat di podcast yang lain ya. Nah lulus nih, akhirnya lulus nih. Terusnya, enggak, pengalaman lu di BLPT apa sih yang lu rasain? Apa ya, aduh. Lu pernah makan mie nggak, mie ayam? Gua itu yang tadinya doyan, tadinya gua nggak doyan daun bawang, jadi doyan gara-gara ngelihat anak-anak sekalinya ini mie ayam kumis atau siapa gitu kan. Nah, itu ngapa daun bawang banyak banget sekuplok gitu kan. Totonya nih anak-anak cemplung. Sampai sekarang gue jadi ketagihan. Gue kalau mau makan mie ayam pangsit kalau nggak ada daun bawang nggak enak. Minta yang banyak kan. Lu ngalamin di situ? Ngalamin. Pokoknya kalau di BLPT dulu pilihannya gue cuman ke mie ayam sama babe ketupat sayur. Yang di pojok kanan. Iya, pojok kanan. Tengah-tengah ya? Pojok kanan. Pojok kanan. Oh, Kita iya. masuk sebelah kanan itu dia. Biasanya ketoprak juga tuh kan, ketoprak. Nah itu gue mie ya kan, babe lu sarapan pagi kan. Iya, kalau mie kan agak masukan lagi. Ini makanan tuh favorit di kantin sekolah kita? Gua ada 2. Indominya Ece. Indominya Ece sama nasi goreng Mami. Bukannya makan di situ agak apa ya? Banyakan Nih, Bang. Banyakan yang gua ingat ya kan sayur labu ya kan, mie, sama gorengan.
Heeh. Itu jadi kayak makanan favorit yang akhirnya terasa sampai sekarang. Iya, emang adanya gitu. Adanya itu Iya, doang. iya. Sambal goreng juga kentang, tempe. Heeh. Nggak ada gue kepikiran nasi goreng. Paling Indomie ya. Cuman gini, jujur ya, Hmm. semua mie ya, Hmm. aku tuh si Ece pakai Indomie apa merek apa pokoknya itu tuh sampai sekarang gua belum pernah ngalamin yang seenak itu. Hmm. Karena dia apa ya, masak mie nih, minyak tuh nggak matang-matang. Ntar gua ada tuh bakwan gua sobek-sobek, Nah ya. masukin situ, nyemplung tuh. Gak usah pakai telur, Indomie pakai bakwan aja, udah diaduk-aduk lada yang banyak, itu nikmat banget. Gue belum pernah nemuin warkop seenak itu udah. Ini Ece belum. yang mana nih? Sekarang ngasih Bidinya Kumis, ada nggak masih? udah enggak. Udah nggak ada kan? Sempet Ece-nya dia pindah ke kantin sekolah mana, KL apa kemana, tapi Kumisnya masih Kumis tuh yang jaga sekolahan bang. Yang sekarang juga di ini nggak ada kan? Udah nggak ada, udah pindah. Udah pindah, ya udah nggak di situ. Nah itu yang di kantin sebenarnya itu sisanya siapa? Mani ya doang. Mani, terus Sama almarhum. Mami. Itu doang kan sisanya? Yang sisa-sisanya? Sama itu emaknya siapa sih yang akhirnya sekolah, lupa gue, yang mbak yang ada di depan. Oh tuh, iya ada. Nah, itu sisa-sisa. Yang sekarang masih sisanya baru. Baru. Memori gue sekolahan udah ya rada-rada lupa sih. Nah terus nih akhirnya nah sekolah pengalaman di lapangan banteng ada cerita nggak? Aduh, kalau lapangan banteng ya paling gue digampar sama olahraga. Pak Bujang. Oh lu gurunya sama ya? Sama. Bangunan juga sama mesin sama. Bang Pak Bujang bukan Pak Stephen kelas 1. Stephen kelas 1. Stephen kelas 1, kelas 2 Pak Bujang, kelas 3 Babe. Gue tiga-tiganya Pak Bujang. Enggak. Gue nggak ngalamin Pak Stephen. Kalau ngalamin Pak Stephen gila bang. Lo kayak dididik mau jadi militer. Kayaknya gue nggak ngalamin atau memori gue hilang gitu. Pokoknya yang gue inget Pak Bujang aja. Udah kalau ujung-ujungnya gitu kan apa namanya penilaian. Lu nggak pernah ikut penilaian sih renang atau olahraga ya? Enggak. Di mana? Enggak Di Arion Romangun. Gila. Enggak ada, gue nggak pernah ada pelajaran. Wah, lu nyogok kali tinggal bayar ini coban nilai bagus, ya kan? Pokoknya gue gimana baiknya kelasan gue ada, gue ngikut aja. Tapi kita nggak pernah akhirnya ujung-ujung proses sama guru ya, karena menikmati. Udah dah anggaplah gitu kan. Oh ada dulu tuh kita disuruh beli buku apa ya, mekanika teknik apa kalau nggak salah harganya 60.000. Kita sepakat di sekelas jangan ada yang beli, jangan ada yang beli kata gitu. Teman gue ada tuh beli, habis tuh udah dibawa ke kamar mandi dikunciin karena dia nggak sepakat kita. Gue nggak tahu lagi, gak dibilangin ke gue loh, karena tuh dia yang beli sendiri tuh. Tapi lu pernah nggak sebulan istilahnya nggak ngikutin satu pelajaran guru yang akhirnya guru itu ngambek laporan ke Pak Bujang, gua diputerin suruh jalan jongkok semuanya. Jadi pas biasanya kita tuh udah kayaknya kalau dulu kan sistemnya gini ya. Kalau dulu sistemnya kalau seandainya jam kedua guru nggak hadir dan kelihatannya nggak masuk, kita minta majuin. Iya, kita minta majuin atau cari nih kita cari nih pelajar selanjutnya, gurunya siapa, cari nih kelas. Tuh lagi ngajar di situ, gabung sama kelas lain. Nah iya, enaknya gitu. Jadi kita pulang cepet. Jadi nggak pernah kita yang namanya ngalamin pulang bener rutin tuh jam 12 harus pulang. Enggak, biasa jam 9, jam 10 udah balik. Kalau pas lagi ekskul pemaksaan itu pramuka bang. Kalau pramuka kan harus udah nih lagi dipakai baju pramuka, terus anak-anak pada pulang ngeliatin aja, enak banget. Dia pun dia juga pasti nggak pulang langsung. Tapi ngalamin nggak ya gue pramuka kayak gitu? Kalau kelas 1 kayaknya wajib deh bang, karena gue kelas 1 tuh mau nggak mau ngikut, tapi pas kelas 2 kelas 3 gue nggak ngikut satu pun ekskul. Dan itu udah nggak pakai baju pramuka? Masih gue kelas 3 pakai baju pramuka. Oh iya.
Iya 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 Nah, iya. cuman Iya. bedanya yang cewek pun pakai baju pramukanya nggak baju pramuka yang kantong depan cewek, gue pakai baju pramukanya pramuka cowok. Oh. Mm-mm. Nah, guru yang berkesan Itu Bu Sunaria, sekarang masih ngajar, Bu Sunar ya? guru Oh, bahasa guru Indonesia. Dia wali kacamata kelas ya? gua kelas 1, pakai kerudung. Yang kalem ya? Kalem. Logatnya ibu banget ya? Iya, Yati, kalau Oh, lembut banget. Kalau Bu Neneng juga kan masih belum lama kok dia pensiun. pensiunnya. Heeh. Nah itu juga tuh guru kesayangan, Bu Neneng tuh dulu ngajar apa sih? PPKN. Oh iya. Mm-mm. Iya 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 ngalamin gua. Terus siapa lagi ya? Ya paling yang paling awet sekarang Pak Untung masih ada. Oh, untung gua nggak diajar. Nggak diajarin ya? Nggak diajar. Nggak Ya, ada. Gua dulu nggak sih ada. ada, Udah cuman bilang Pak Molvi lo diajarin bahasa Inggris. bahasa Inggris. Kalau Pak Untung itu juga gue nggak diajarin bang, cuman gue tahu dia guru. Karena kan dulu kan beda-beda jurusan kan, guru ininya beda-beda. Di BLPT praktek Patogar, patogar. ya guru las. Oh, gua nggak masuk gitu kan. Pak Haidir guru CNC. Tapi lu waktu di itu lu naik omprengan juga nih? Ya harus lah, ya daripada jalan kaki. Kan dari kita turun di tugas depan itu kan Iya. enggak, ya masa kita bareng sama mbak-mbak sama mas-mas pabrik kan nggak mungkin kan pada mobil-mobil kecil. Ya mau Iya. nggak mau kalau jalan kejauhan, mau nggak mau ngompreng. Yang ngompreng mobil Truk, iya. tronton ya. Itu pengalaman yang unik yang Iya. yang mungkin kita nggak tahu lah sekarang Ya anak-anak kalau sekarang nggak ada. reinkarnasi suruh balik lagi gue mau begitu lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih jangan 3 tahun lah, 5 tahun aja gitu. Jadi apaan itu? Presiden. Hasilnya apa kan? Tapi gue rasa gue juga nggak tahu ya. Mungkin bagi orang-orang yang ini untuk orang-orang jadi kayak ada pikiran tuh kalau kita tuh kebayang banget kan. Anjir, gua aja berangkat sampai sekolah udah kebayang di jalan ketemu enggak gitu kan. Pulang ketemu enggak. Jadi nyangkut di pelajaran sekolah tuh kayaknya nggak nyampe di otak gua. Makanya akhirnya ujung-ujungnya gua lulus itu gua ketakutan. Apalagi udah pikiran pas zaman itu pas tawuran masih booming-boomingnya kan, jadi ijazahnya gue kayak ijazah ya STM1 tuh nggak laku banget, lu bodut ya. Padahal padahal kita nggak masuk ke jurusan, kita ke Gramedia no lulisnya no ya kan. Anjir nggak laku banget. Nah itu setelah lulus lu ngerasain lulus kan ya kan. Nah setelah lulus lu ngerasain nggak pengalaman seperti itu yang akhirnya ijazah STM1 bodut otomatis sudah ya coret masuk. Enggak sih, karena gue nggak ngalamin yang karena gini bang. Tapi lu nggak kuliah? Enggak. Nah. Jadi itu dia nih. Karena mungkin gue pikir gue butuh kan sekolah, gue pengen ngerasain kerja kan. 3 bulan gue lulus, terus ditawarin tuh kerja di IO sama ada temennya tetangga kerja di IO. Udah mungkin karena gua dibawa sama orang dalam, jadi gua nggak ngerasain yang namanya lama-lama kerja ke sono kemari terus ngasih jasa budut, tahu-tahu ini coret tuh nggak ngalamin, karena cuma ngelamar kerja yang bener-bener ketemu ownernya langsung diterima udah. Murtad jurusan. Ngambil apaan? Ya jauh banget bang, ngurusin orang kawin. Oh iyo. Wedding organizer. Jadi lu kan murtad jurusan kan dari mesin itu dan lu harus belajar lagi. Tapi nggak masalah untuk mereka. Karena kan ibaratnya otodidak, ibaratnya dengan sendirinya kan kita ngelihat apa yang dikerjain, apa yang kan pelajari bisa. Oh pernah bang ada nih cerita lucu, melamar kerja. Waktu masih baru-baru lulus. Ini kalau ada nih gue Ria sama Iyong bertiga gue ngelamar kerja. Iya. Jadi ini tuh tiap hari nih ya kita ngumpul nih di rumah gue buka-buka koran. Iya. Tadi lowongan. Tadi kumpul di rumah Ria. Kalau di rumah Iyong kan jauh dia di ini. Jadi kalau nggak di rumah Ria di rumah gue tuh. Tapi seringnya di rumah Ria. Udah tuh cariin
ada nih di pasar Minggu, istilahnya kejangkau. Gue jalan nih, gue bertiga, bertiga ada tuh, masuk tuh. Gue inget ya, pas lampu merah pasar Minggu itu ada nomor 25. Gue kalau lewat itu sialan, gue kesel kalau lihat tuh nomor 25 tuh. Pasti banyak yang ngalamin, karena banyak yang ketipu pasti. Gue dateng lama, wah kita namanya kita baru lulus sekolah ya. Wah di sini kita itu, wah pokoknya dengan bahasanya ini deh. Kita di sini bukan cari sales ya. Kita di sini mencari orang yang nanti speaknya pintar, begini-gini bla 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 dah. Nah akhirnya dari situ pecah jadi 2. Jadi gua sama Iyong. Dia sendiri. Nah, udah habis kayak mungkin briefing. Udah tuh keluar sama-sama ngikutin leader masing-masing. Jadi gua sama Iyong ada tuh leadernya. Dia sendiri. Nah ini gua sama Iyong nih berdua. Dibawa ke warteg. Ayo kita makan dulu biar kita semangat. Makan terus abis makan udah selesai makan ngikut tuh. Ayo kamu ya, terus kita ini kepul. Ini leadernya juga pintar gini. Kita pokoknya semangat, kita jelang masa depan la gitu. Ya gitu. Jadi kasih kardus. Suruh bawa. Jadi kamu bawa apaan nih, gue lihat jam. Nggak mau gitu. Dibawa dong. Enggak mau gitu. Akhirnya ada cowok tuh. Sini saja yang bawa, udah tuh. Dempetin Yong, kayaknya kita suruh dagang gak Yong gitu. Iya deh, kayaknya bener deh. Akhirnya nih kita nih satu grup itu kok 5 orang kalau nggak salah, termasuk gua sama Yong, naik metro mini. Yong, kita suruh dagang Yong. Iya kayaknya. Lu ikut? Enggak, gue juga enggak. Gue turun tuh bang, wah diteriakin, hei kamu mau kemana? Enggak, gue enggak, dadah. Udah tuh, udah jalan tuh, gue berarti gue ini. Terus iya gimana ya nasibnya, bener bang. Si Ria itu suruh dagang jamnya 30.000 harganya. Dia dapatnya di Pondok Indah suruh dagang, jadi kayak kotak-kotak isinya jam. Ntar nih orang lewat ditawarin, beli gitu-gitu. Untung gua kagak jadi. Itu jam apa? Tahu ya, kayak jisok-jisokan dah. Padahal lu yang nerima barangnya. Iya tuh. Ya elah kalau itu jisok apa SWOT mah. Di sini gue bawa, gue bawa kabur. Ini harga 30.000. Iya, 30.000. Dan itu kayaknya gue pernah ngalamin, tapi bukan produk. Jadi emang kalau ya macam-macam kayaknya. Iya, kayaknya kita dicuci otak tuh, jangan kita gue nggak mau sales, tapi dengan bahasa ininya supaya ini bukan sales loh, ya kan? Padahal ujung-ujungnya sales. Iya, dagang panci, dagang penggorengan, dagang jam, iya. Tuh pengalaman gue, tuh agak trauma tuh. Gue nggak mau nyari-nyari lowongan di koran gitu. Emang koran apa? Pos kota. Makanya Kompas. Sampai ada segitunya loh lowongan kerja kalau yang ini di Kompas, jangan di pos kota katanya gitu. Ya udah, akhirnya itu doang sih pengalaman nyari kerja. Selebihnya ya itu yang tadi langsung dibawa, ya langsung kerja. Jadi nggak ngalamin yang namanya bawa ijazah karena itu STM Budut nggak diterima tuh, nggak ngalamin. Nah itu lo terakhir kan ini perjalanan dari IO terusnya kayaknya ke yang di Kebayoran tuh IO itu yang dia rental sound system. Oh itu yang kedua lo? Yang kedua. Yang akhirnya pandemi tutup, sekarang kerjanya sama abang-abangan juga. Balik lagi ke budut-budut juga. Tapi itulah yang kita nggak ini ya, sesuatu yang kelihatannya itu kalau dibilang budut jaringannya kuat ya, ya kan, tanpa sadar kalau misalnya kitanya baik ya kan, kita dicari dan kita diinin kan, kita juga kan bukan karena hasil pertemanan tapi ujung-ujungnya atau kita minta kerjaan tapi kita hasilnya nggak memuaskan ke mereka. Justru beban bang, kita kerja sama teman itu tanggung jawabnya lebih besar. Ketimbang kita kerja berdasarkan kita ngelamar orang nggak kenal, ibaratnya baru kenal ya bosnya. Nah itu paling kita kan ya ibaratnya kita kadang suka nggak kontrol emosi dong, istilahnya kita kesel, ya udah selesai kan, nggak ketemu lagi. Tapi kalau kita kerja sama abang-abangan, ya kita benar-benar harus jaga, jangan sampai cacat, bukannya malah nyembarangin. Jadi kadang tuh orang, wah enak lu kerja sama abang-abang enak nih,
Bukan, justru kita harus lebih ngejaga kerja kita tuh jangan sampai ibaratnya dinilai. Ntar kalau kita cacat ketemu, tuh kan nenek kerjanya waktu itu sama ono kagak bener ya, thanksin lah. Ya. Langkahnya jadi Hati-hati, pendek. hati-hati. Iya. Kalau ngebendekin langkah tuh dibudut mah cepet, ya kan? Bikin aja cacat, Bikin jadi cacat, hilang udah. Ya karena Ah. kenapa? Ya kan kalau kebaikan kan kayaknya kita mah nggak akan nyampe. Tapi kalau keburukan, brrrt, ya kan? Udah tatonya nyampe aja. Padahal kita nggak Orang yang kemana-mana. udah nggak kumpul lagi bisa tahu itu berita. Nah iya, ada aja. Lu tahu nggak no si Anu ya udah, makanya tuh kita kalau kerja sama temen justru makanya pas lagi kemarin ya karena udah bener-bener gua hampir gila 4 bulan nganggur ya bang. Nah, Akhirnya ada tuh Bang Kep 96 nawarin. Sebenarnya sih sebelumnya udah pernah nawarin kerja, cuma kan posisi gua masih kerja. oh iya. Gua kan tipikal orang yang kalau gua nggak ada masalah ngapain gue, gua tipikal orang yang kerja tuh lama. Iya, loyalitas. Di waktu yang di Kemang IO aja itu gue pindah itu karena bos gue meninggal. Nah terus pindah dari yang rental sound system karena memang pandemi nggak jalan. Event istilahnya pekerja event bener-bener hancur. Udah, nah ditawarin, aduh pada pikiran aduh, kerja sama teman. Aduh males banget tuh, dari dulu gue yang gue hindarin. Ibaratnya kayak yang udah jadi temennya udah kita kenal diajak kalian. Kayak dulu teman di IO juga nawarin kan. Udah Yan kamu kerja sama saya aja gini. Tapi gue nggak mau karena lu udah asik sama gue jadi temen. Udah kita jadi rekanan aja gitu. Gue jangan lu jadi atasan gue jadi bawahan, gue ribet dah nanti. Kan istilahnya gitu. Nah pas yang ini, aduh gue udah 4 bulan nganggur. Yaudah dah sikat dah, mau bang kapan mulai kerja, aku bilang gitu. Nah, sekarang kita profil setelah di dunia, ya itulah kisah senggangannya profil Nenek ya dari sekolah awalnya sampai kerja ya, kerja dunia kerja. Nah kita ngobrol tentang ini nggak, tentang yang masuk ke dunia perbudutan setelah lulus ya? Setelah lulus. Dari tahun dari enggak, yang gue alamin. yang lu alamin, lu akhirnya gitu kan kita nggak ngerasain yang namanya reuni. Teman sekelas pun mungkin nggak akan kepikiran. Dan pada saat itu masih telepon koin, HP, di BBM. Untuk mencari tahu gua ada di mana dan gua minta nomor telepon itu pun sulit karena belum ada media sosial, ya kan? Mau ke rumahnya yang zaman sekolah kita pernah datangan juga kayaknya ragu, sejauh tuh pindah lagi. Udah kawin ikut sama bininya, ikut sama lakinya kan selagi. Jadi nah lu sih pertama kali di 2008 sih pas 1 abad tuh, persiapan 1 abad. itu yang hunting akhirnya nemuin lu, terusnya itu siapa? Kelasan gue, anak Tenabang. Oh dia yang nyari lu. Jadi si Aris itu datang ke rumah gue tuh. Rumah gue datang ngobrol terus bilang katanya, "Yan, lo mau enggak? Di kita mau ada reuni nih di sekolahan." Tapi nggak tahu ya, pokoknya komunikasinya gini. Mereka sudah ngajuin tapi karena panitianya itu ada STM 4, mayoritas STM 4, sekolahan nggak kasih izin gitu. Alasannya karena panitianya bukan alumni STM 1 gitu. Akhirnya dibuatlah tuh buat bantuin ngomong sama bikin kayak proposal bayangan lah. Kalau di situ tuh isinya. Tapi lu belum masuk formaturnya panitia? Enggak, gue cuma sekedar yaudah deh, gue hari apa, ya udah gue datang sama temen gue dijemput ke sekolahan, mereka juga udah siap, ketemu itu sama Pak Joko, sama Pak, gue lupa namanya tuh guru PPKN, tapi kita manggilnya Pak Jojon, siapa namanya lupa gitu. Ketemu tuh sama dia tuh mau bikin acara reuni. Iya, nah kalau ini bener nih
panitianya alumni STM 1 gitu. Ya karena tuan rumah, bukan karena apa-apa. Ya udah tuh akhirnya terjadilah tuh reuni 1 abad. Nah, Cuman gue nggak aktif di kepanitiaan itu, gue aktifnya di basis. nah itu Di Mistik. yang ngumpulin yang pas di basis itu termasuk salah satunya siapa sih, gitu kan? Wah, pokoknya Atau muncul dari 2008 itu Mistik itu kita harus terima kasih banget sama Bang Genes. 97. Iya dia kan. Iya. Wah, itu bisa tiap hari di rumahnya dia tuh buat jadi base camp kita menuju reuni akbar, Pak. Wawancarain dong, lu BOC, dia lagi di Purwakarta. Orangnya hilang. Purwakarta kan. Enggak, pokoknya kontaknya nggak ada. Kalau Tapi kan kontaknya ada mah gue Tapi udah. dia hijrahnya kan keluar kota. Iya, terakhir itu di Purwakarta emang. Iya di Purwakarta kan. Orang gue sempet jemput dia pas sakit. Iya kan. Dia sakit gue jemput. Tuh. Cuman abis dari situ pokoknya ketemu terakhir Bang Genes pas dia ada kasus. Dia kan suka apa sih yang nanam kabel tuh. Oh iya, Nah, kalian. nanam kabel jalurnya Pondok Indah. Bentrok tuh sama ormas biasa dah. Inian terus akhirnya gue sama Yudi Jiban ketemuin dia di situ. Ngobrol terus gue juga ada karena kita juga di Budut kan ada beberapa temen yang ada di Ormas A, Ormas B, Ormas C. Kita enak bentuknya sama Ormas siapa nih? Ormas A. Nah, kita cari nih teman kita yang Ormas A. Kalau Ormas B ya kita carinya itu enaknya begitu. Statusnya ada jabatan semua lagi. Iya, gitu. Jadi udah tuh terakhir ketemu Bang Genes. Wah, kalau ketemu dia mau pengen. Tapi kayaknya pernah sempat diwawancarain sama BOC cuman sekilas doang. Pas lagi di sono. Pernah ketemu. Sama siapa tuh? Aduh, gue lupa. Bang, siapa sih? Siapa? Yang di rumahnya di Gopli. Siapa? Si ganteng yang baru nikah kemarin. Bang Awai. Awai. Oh ya, Bang Awai. Kan lu lagi itu kayaknya wawancara di situ, tapi ada Genes juga. Ada ya, karena kan memang sama-sama daerah sana, Indramayu. Iya kan? Kayaknya pernah. Ya itu doang. Itu juga ada request dari salah satu dari salah satu netizen komentator yang bilang kali-kali dong podcast Bang Genes mungkin compare tentang si siapa? Tagep. Dia komen yang di Tagep kan. Di situ kan di Tagep juga hitungannya kan Tagep kan nggak begitu kenal Wiro. Dia lebih kenal Genes dibanding Wiro. Gitu. Mungkin dia pengen tahu, penasaran Genes kayak gimana. Ya lu cari tentang tawuran di channel gua mah tipis-tipis aja. No, tetangga sebelah kalau nggak di BOC nih, ya kan. Nah, kayaknya keterlibatan lu di BOC, ya kan. Sebenarnya sih enggak, sebelum masuk ke situ sebenarnya sih gua inget sekali kita reuni akbar 2010 kita reuni akbar kan. 2010 persiapannya 2009 itu muncul akhirnya kita sekolah juga kan. Dan disitulah ini gue udah mulai mengingat lu gitu kan. Dulu di waktu sekolah kan lu ada gua sekelas kan. Yang mana sih orangnya? Yang mana sih? Oh dia yang suaranya cempreng. Oh dia tuh si Udin ya kan. Tahu nggak? Gue dulu tuh dipanggilnya Mbak. Ada nggak tahu ketawa, mungkin suara gue aneh, cara ngomongnya aneh. Terus gue kalau ketawa ya lepas gitu. Mungkin dia tuh unik. Jadi gue sampai dipanggilnya tuh Mbak dulu. Mbak. Ya, gue jarang kan interaksi sama anak basis kan nggak terlalu terutama di sama Mistik. Gembok karena dulu gue pakai. Oh, Din Gembok ya, gue ingat. Gembok kecil. Nah iya itu wapak lu. Apa kata si Mandor bilang itu aki koncar. Aki koncar. Itu tuh Gembok lo. Iya, yang gue inget tuh ini mana Udin Gembok. Yang gue tahu Udin Petot. Iya, bukan. Kalau Udin Petot kan kelasan gua, anak Praja juga. Oh nggak pernah kelihatan juga. Oh dia di Cibinong pindah. Tapi sekarang lost kontak, nggak ada lagi di grup gue ya nggak ada. Oh lu nih pas ketemu, oh nih dia kan. Gue ingat lu Ria. Lupa nih. Tapi Iyong gue nggak ingat. Iyong si Ndol tuh gue nggak ingat.
Ya mungkin kalau Endol kan beda basis. Kalau yang mistik ya gue tuh Ya, bertiga seenggaknya itu nyampe sebutnya tuh Ebitri mistik. Karena gue tiga-tigaan kayak ban bajai. Yang gue ingat, yang gue ingat. Iya inget karena Yang yang ingat. bareng Yang basis. iya, Iya juga bareng ingat. basis. Enggak, bukan yang jadi ya tetap aja kan di sekolah kan bisa ngelihat nih orang perempuan segitu kok Iya. sedikit kayak gitu pasti kita tahu si A si B si C gitu kan. Anak basis mana sih? Oh, Ada. iya. Biarpun gak kenal nama, cuman oh ya tuh dulu ada tuh anak basis itu cewek badannya kecil, cakep, ini anak mistik. Padahal aku kusut guys. Nah, Gimana gak kusut, nongkrongnya aja di jembatan Pasar Baru geseng. tuh 2010 kita banyak kita akhirnya kita ketemu ngumpul ya kan, dari Facebook itu akhirnya ngumpul 2010 akhirnya kita bisa bikin event besar di situ. Itu jarang orang tahu kan siapa-siapa ya kan, yang tahu-tahu mau ujung-ujungnya jadi aja ya kan. Terusnya dari 2010 adalah terakhir ya, terakhir sekolahan? di sekolah. Enggak. Dulu. 2012 masih di sekolahan bang. Oh 2012 gua nggak datang udah. Itu masih di sekolah. Jadi gini, kalau 2008 itu kan memang mungkin karena momennya satu abad. Akhirnya mungkin dari ngumpul-ngumpul itu, nah terus karena kita udah mulai kumpul, mungkin udah lebih mudah kali karena masing-masing basis tuh udah mulai merapatkan barisan. Jadi pada saat ada 2009 dibantu lagi Facebook. Facebook kan udah mulai ada, lebih mudah lagi. Akhirnya 2010 kita bentuk kepanitiaan lagi tuh, bikin reuni akbar 2010 tuh. Nah, kalau 2012 kita masih di sekolahan, cuman penyelenggaranya vokat, udah ada vokat. Oh itu sebenarnya ini ya kan sosialisasi vokat. Reuni akbarnya lebih condong sosialisasi vokat. Mungkin bukan sosialisasi tapi lebih agendanya vokat bikin reuni akbar. Oh. Gitu. Nah itu kaosnya dulu apa sih yang 2012 gue lupa. Kaosnya? Kalau panitia kita kan putih kaos putih vokat. Oh gue nggak ikut. Tapi kalau masing-masing basis mereka bikin kaos sendiri. Oh itu udah campur. Kita 2010 kita seragam. 2010 baru kita seragam. Rame tuh. Iya bener-bener seragam kelihatan. Lu panitia nyari duit. Iya banyak cerita di situ. Tapi ya bikin acara cepet kita dulu ya. Iya. Cepet sampai akhirnya kita bikin yang namanya kaos KW ya. Oh iya saking pengen pokoknya salah satu legalitas untuk masuk ke reuni akbar itu adalah kita harus dress code-nya sama yang hitam tuh yang gambar gedung. Akhirnya ujung-ujung banyak sentimen kan, wah gua anak budut gua nggak bisa masuk gara-gara kaos gitu kan. Ya susah sih kita belajar untuk ya sedikit profesional lah, jangan kita bicara tentang yang ini gitu kan. Ini kan gaungnya udah lama, masa sih lu nggak bisa apa sih namanya kolekan atau nyicil untuk beli nabung gitu. Itu sih mungkin ya bang yang ngomong kayak gitu mungkin dia yang secara pribadi. Tapi kalau mereka dia merapat ke basis itu mungkin nggak akan berbicara seperti itu, karena di masing-masing basis itu kan dia ada subsidi silang. Gitu. Jadi itu biasanya gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh yang datang nyelonong mungkin kurang dapat informasi, dia cuma tahu ada reuni akbar, dia datang mau hadir dengan wah emosi, ini ketemu teman gua beberapa tahun yang lalu, nyampe sono karena nggak siap ya, masuk ternyata kok nggak pakai kaos kayak gitu. Nah itu tuh debat. Tapi kalau dia berangkat bareng sama basis sih aman semua. 2012 gue mundur. Kenapa bang mundur? Nggak tahu, kayaknya ada ya di Budo tuh banyak intrek yang kita tanpa sadar. Kayaknya gue vakum 2012 gue nggak ikut karena gue nggak ikut. Gue 2012 gue nggak ikut karena gue tahu lu bajunya ini kan udah campur ya kan, udah basis-basis sudah dibolehkan untuk
make gitu kan. Mungkin pada saat itu udah nyari sponsor kali, nggak tahu dah. 2002 ya sponsor kita. Lu aktif, lu masih aktif. Oh, dari kita dulu yang yang kita kayaknya tuh di apa-apa kita nih ya. Ya anak clubbing kan. Iya. Anak clubbing apa-apa Nah, di depan nih. dulu kasih tahu dulu clubbing apa, ntar tanda kutip kita kurang dugem lagi. Dulu namanya kelayaban bingung. Jadi anak-anak yang mungkin pada saat itu bujang-bujang gitu kan, ngurusin perbudutan, ngalong sana ngalong sini, ke sana sounding ke basis tuh. Ya akhirnya kita itu namanya kelayaban bingung gitu kan. Clubbing gitu kan. Biasanya dulu kita, gua, lu, Bang Bot, gue, Mandor, Endol, Bang Awang, Hidung 40, ya, ya 97. iya. Kita berenam ya, apa bertujuh ya? Iyong enggak ya? Iyong belum ya? Belum gabung ya? Dia kan lagi sibuk kerja juga kan. Ya itu. Tapi kita 7 kok, di logo itu ada 7 orang sama Iyong, Bang. Oh iya, Iyong. Bertujuh itu kita sama Iyong. Baru terakhir Panca. Baru terakhir Panca. Cuma kalau Panca statusnya udah bukan clubbing. Karena kita udah mulai meluas kan. Karena kita udah ibaratnya basis-basis tuh udah mulai merapat. Jadi udah nggak cuma kita doang yang nongkrong. Nah itu akhirnya udah mulai nggak berkurang kan. Yang aktif tuh cuman elu sama Panca. Mandor kayaknya udah mulai. Mandor 2012 itu dia kan masih jadi ketua mistik. Iya, tapi kan istilahnya intensitas. Enggak, 2012 ketua mistiknya Somat ya. Somat kan udah nggak ada. Enggak. Ya kan Mandor, gua, Awang. Mandor sih aktif, Bang. Masih. Cuman dia lebih ke di balik layar dan di basis mistik. Iya, enggak Tapi pusatnya. kalau untuk yang di pusatnya dia kayak enggak sih, enggak. Nah terus kesononya baru dah kayaknya udah ngilang Nih kan. Mandor jangan disebut, Bang. Biarin nanti dia datang. Iya. Mandor kalau namanya kesebut, wah, gua samperin noh. Iya, Itu sengaja biar dia datang ke sini kan gitu ya. enak tuh kan nyari narasumber mah gampang. Kita sebut aja namanya. Itu Kita nanti jelek-jelekin nongol. kalau perlu. Iya. Gua mau klarifikasi aja sini, silakan. Silakan duduk. Nah itu udah dan akhirnya benar-benar vakum kan. Benar-benar vakum, cuman ada lu. Panca. Panca, tapi Panca sini-sininya kemana-mana juga udah ngilang Ya juga. karena Panca ke tugas di Makassar proyeknya. Oh iya, tinggal lu berdua. Nah akhirnya kita terakhir itu reuni mistik yang ada kabar budut yang dibuat oleh Basis Mistik. Gua terlibat lagi cuma di belakang layar kan. Enggak lah, nggak di belakang juga lah. Gua kan keluar dari grup gara-gara 0102 ribut mulu kan. Gua ngasih komentar ini kagak ditanggapin. Udah gua keluar grup kan. 0102 apaan sih? Itu politik yang bikin mecah belah doang ya kan. Hebat ya. Iya, gua keluar kan. Udah kan gua intens aja di luar. Makanya pas udah situ, nah terakhir kan kita alhamdulillah kan pas acara sukses kan. Dapat penghargaan lagi kita ya berdua. Iya. Nah, makasih ya Pak RT. Pak RT tuh so sweet banget. Dan ini salah satu produknya, ya kan. Nah, itu di situ kan Om Agun. Gue inget banget Om Agun ngomong jelas gini. Tuh di situ. Ini Neneh diapresiasi ini kan, karena Neneh nih bisa ngumpul budut. Gue secara menganalisa secara ini kita bicara bukan budut dari versi yang dari nol ya. Kita versi yang mungkin dari 2008 terutama di 2009 gue ngikutin sampai sekarang ya kan. Sentralnya memang ada di lu. Jadi nggak salah pada saat Agun Gunanjar itu bilang Neneh budut ya kan. Tak perlu kita bikin website atau apa-apa, nanti dia yang megang. Ada rekamannya ya kan. Itu cita-cita Om Agun emang begitu. Iya kan, Om Agun Gunanjar salah satu alumni SM1 tahun 76 yang menjadi anggota DPR. Nah, karena udah pensiun mungkin ya atau belum ya? Masih aktif. Iya, mau pensiun udah periode yang habis kan di masa pemilihan DPR-nya. Tuh, di situ memang. Jadi kalau misalnya lu mau tahu sumber
apapun gosip yang terupdate adanya di dia, ya kan. Kalau dia bilang budut nenek budut gitu. Kalau bicara tentang sisi STM, lingkup STM dan lingkup basis, ya Ya, kan. cuma sih kalau menurut gue mah itu juga berlebihan juga lah, karena kan istilahnya kan gue juga nggak sendiri bang, bareng sama temen-temen gitu, dan Ya. kebetulan di saat-saat itu memang mungkin gue rezekinya memang waktunya lebih ada, terus gue punya kerjaan juga nggak terlalu menyita waktu, jadi bisa untuk ya kayak gitu aja sih. Segimananya enak lu jadi tong sampahnya anak budut. Curhat ini gini. Dari permasalahan kecil, permasalahan yang cukup besar sampai ujung-ujung masalah antar basis yang akhirnya Antar ujung-ujung pribadi. keluarga, perkawinan pun ada di dia. Hati-hati nih kan, itu beban berat yang wah gue nyimpen kayak gini-gini amat gitu kan. Ya kalau gue sih lebih ke arah buat istilahnya ya namanya ada temen cerita, ya kita mah cukup kita jadi pendengar yang baik aja. Kalau kita bisa kasih masukan ya kita kasih masukan, dipakai syukur, nggak dipakai nggak ya udah. Yang penting kita juga tujuannya kan baik buat dia juga gitu sih. Ya istilahnya bahasanya gini kayak ya kalau mungkin ya kalau mulut gua rombe nggak habis tuh. Antar temen bisa saling bacok-bacokan. Karena gini nih dia ngomongin nih udah curhat gini ntar apa benci-benci gitu, ntar foto bareng, ntar gue alhamdulillah udah baik, tapi gue sih ketawa. Nah itu akhirnya kita bicara nih, sebelumnya akhirnya flashback yang akhirnya kita, ini nih sedikit ya, gue sedikit ada info bahwa yang namanya STM, makanya ini perbedaan STM sama SMK. Yang namanya STM sama SMK itu gue dapet update, ternyata dulu di era 90-an yang namanya STM, perempuan STM kita kan benar-benar dilindungin banget, terutama di basis ya kan. Ya kan? Mungkin karena sedikit ya kan, boro-boro ya kan. Pelecehan mah nggak ada. Yang ada mungkin lu perkosa tuh cowok banyak. Kalau lu doyan colek-colekin enggak, tapi kagak enggak kepikiran ke sono-sono pokoknya. Iya, kita bicara kalau logikanya gitu kalau kan. mau ya, Kalau niat masuk ke STM mau cari cowok itu ngamplah tuh cowok. Nah lu mau modal kayak gimana ya kan, dia yang kabur lu yang perkosa. Iya. Nah, ini kan kebalikannya ya kan. Dulu yang namanya dulu gitu kan, walaupun gue nggak terlalu, tapi kan gue tahu, apalagi di situ pada saat itu juga kan si siapa Fani ya kan. Kalau udah lagi gila di bis kan kayak gimana kan. Sorry Fani sekarang udah hijrah, dia pakai cadar, bagus loh. Nggak tahu kapan ya bisa ke podcast, lu harus tuh kejar tuh. Dia punya usaha kan kayaknya. Iya, entar gue japri. Nah, dan po gue pasti mau, dia sayang sama gue. Nah itu kan cara itu kalau misalnya di dalam kita yang namanya nyolek atau godain cewek, itu udah kayak mitos. Apes. Ada. Emang bener bang. Tatonya ketemu tuh, habis kamu Jawa. dibantai. Nah kayak gitu. Bener. Dan sekarang beda, ya kan? Karena gitu. Iya, karena istilahnya di sini tuh mereka tuh nggak ngejaga. Gue juga nggak bisa nyalahin sih, karena udah perbandingannya udah sama. Logikanya gini aja nih dulu. Pokoknya kalau sekarang kan udah nggak ada STM bang, gitu aja kalau gue mah. Makan, tapi kan mereka beranggapan bahwa ini STM. Lu jangan ngaku, ibaratnya lu SMK. Ya SMK. Tapi gue lulus ada SMK deh, maaf. Nah, ya tapi kan lu menyadarkan diri, tapi pada saat itu emang perempuannya sedikit Nah ini kalau banyak ya kan, logikanya banyak gitu kan. Dulu boro-boro gue konek sama lu. Iya kan, 1-2 biji gitu kan, anjir sekalinya dapet modelnya kayak gini, kakak ada yang kayak Dian Sastro gitu kan, metal kusut pakai topi, sekarang perempuannya banyak, tas gemblok ya kan. Otomatis pas ngelihat gitu, boro-boro yang namanya gua ya nih, buset nih. Gue jijik banget, gue inget kelasan gua yang namanya apa? Bulu jembut nih. Ditaruh di sini.
Anjir, di belakang Ciul. Ada budut Ciul, gue jadi keingetan. Ntar gue mau bikin podcast tentang budut Ciul. Nah, iya itu juga ada di kelasan gua, ya kan? Sampai kayak gitu, ya kan? Ih, bulu-bulu ditaruh sini. Ngehe banget kan? Ya. Boro-boro yang kayak gitu. Sekarang gitu kan satu kelas gitu kan. Dulu laki-laki dengan 26 orang, 36 orang kan. Sekarang mungkin perbandingannya sama, ya kan? Dengan kondisi kayak gini. Wajar dong, ya kan? Konak-konak. Tapi kan gua akhirnya ya udah lu nggak, jangan apa sih namanya, gue bukannya ya udah lu ini SMK bukan STM. Bukan. Kalau lu STM lu jaga temen lu tuh yang perempuan, ya kan, jangan lu lecehin. Emang Gitu. ada ya? Ada, Oh. ya kan, tapi gue nggak mau buka di sini. Enggak, kalau gue pribadi memang enggak terlalu, pokoknya gue paling kalau udah yang 2000 lulusan 2005 kali ya, 2006 ke sini gue nggak terlalu ngikutin Mungkin sih di 2009 2010 baru perempuannya banyak kayak yang si Moy, kan. Si Moy juga masih dikit kayaknya. Nah itu udah mulai banyak dan itu juga udah rasanya makanya gue pikir harusnya ya pikiran yang mereka punya itu adalah SMK itu adalah pola yang harus lu adopsi adalah pola anak SMA. Jadi ada kita cinta SMA-nya. Tapi otak logika, orang teknik. Gitu. Jadi kombinasi SMK sebenarnya kombinasi antara SMA sama STM. Dan lu harus punya sesuatu yang benar-benar real gitu kan. Yang bisa sebenarnya lebih dibandingin kita dulu gitu kan. Gitu. Kita dulu ketemunya batangan semua. Iya. Tuh. Lulus aja udah alhamdulillah ya bang. Alhamdulillah banget statusnya gitu kan. Ya biarpun ada codet-codet dikit, Ya ada cacat-cacat pasti dikit ada lah. gitu kan, seenggaknya kena batu walaupun nggak ngelempar batu gitu kan. Itu kan. Ya, Kena bacok biarpun gak pernah bawa BR. lah iya. Justru lu kena bacok karena lu gak bawa BR. Coba lu kalau bawa BR, Habis. lu tangkis. Nah itulah ya kan. Itu ini kan bakalan panjang nih, kayaknya udah mau 1 jam 22 menit ya kan. Ya ini Gak ada habisnya nggak ada bang. habisnya. Ngobrol sama Nenek tuh enak sebenarnya. Ini salah satunya gitu kan. Ini gue ngerayu panjang supaya dia hadir. Dia paling nggak mau, dia maunya di balik layar mulu. Ya gue orang yang sama, gue di balik layar mulu. Tapi karena nggak keadaan akhirnya gue harus nongol, ya kan. Nah sekarang gua hadirin kan, gua tembusin kan. Ini udah mulai dirayu nih sama channel sebelah, ya kan. Dia mau tester dulu, ya kan. Suara gua di sini cempreng nggak? Ini gua sediain nih. Ini apa namanya? Ruangan podcast sederhana gua yang murah meriah dan bintang tamunya perdana nih. Ya kan, lu yang merawanin, ya kan. Terus requestnya, tapi request gue di ini kan, gue request ya udah bang, gue mau, tapi suara gue dibagusin. Nah ini ada echonya nanti beng gitu kan, nggak cempreng banget gitu. Tapi boleh tes, gue kalau suara cempreng, tapi kalau lu suruh gue nyanyi, sama. Lu mau tahu dia lebaynya? Ya lu add Facebooknya dia. Live streamingnya banyak ya kan. Makanya gue bilang lu di Facebook live streaming mulu. Kenapa di YouTube lu kagak mau nongol gitu? Ya karena kan beda bang. Kalau di Facebook itu kan lebih kayak gue cuek-cuekan. Tapi kan yang nonton paling teman-teman gue juga. Karena kalau gue di Facebook bener-bener gue filter. Jadi yang bener-bener istilahnya Facebook gue tuh yang emang alumni Budut. Terus yang emang gua kenal, berarti yang di luar Budut pun yang emang gua kenal. Jadi dia pasti tahu gua kalau gua lagi lagu-laguan joget-joget, emang dia kenal gua begitu. Gitu. Kalau YouTube kan kita nggak tahu, siapa sih tuh suaranya cempreng banget, bikin sakit kepala. Dan ada yang komen begitu ya, nanti aku sedih.
Kan yang nonton bocil, anak Iya. budut mah Oh nonton iya, kayak gini ayam nggak. budut tuh saya nggak nonton bocil-bocil ya. Lo yang banyak 26.000 lu coba aja lu cek satu-satu kan belum tentu. Ntar gue agak mau ngeliat komenannya, gue ada screenshot, ada yang nyela lo gitu lagi. Biarin. Amat udah Lu tanya lu anak SD mana lah kayak gitu kan. Gue samperin Iya, iya. Nah itulah ini salah satu kenapa gue tertarik figur Neneh masa ya pada saat era SM adalah ya karena langka dikit perempuannya, satu keduanya profilnya dia yang selama ini dia yang banyak tahu, baik itu dari pengurusan munculnya organisasi-organisasi besar di STM, budut STM ya, STM bukan SMA, STM, dari mulai ikat, pokat, ya muncul ya. Salah satu juga dulu kita pernah ngadain juga kan ya, gua apa-apa tuh pasti koordinasi sama dia. Tuh dulu kita bikin apa sih namanya, orang tua asuh ya, budut orang tua. dari Sayang tuh dari harusnya kaos ada tuh yang mau ini. dari Ini basecampnya orang tua saya termasuk. Bang. iya dulu kan pakai oblong Jakarta. Kita bertiga sama Blau kan. Udah berapa kali sih kita realisasiin? Dua kali penyumbangan. Saya gue mandek kayaknya investornya juga itu. Nah terus sama yang mungkin kesini-sininya ya itulah ya kan, orang segala informasi dari basis baik berita duka ini ngebusnya dari WA dia nih. Makanya dibilang ujung-ujungnya ya ada istilah ya budut nih, neneh budut itu versi yang gua sendiri gue menangkap seperti itu. Bukan kalian ya. Iya. Kalian mengatakan Pribadi itu Bang beda. Bot doang. Iya, bukan bicara legendnya budut tuh si A si B, padahal semua itu legend semua kan. Budutnya legend. Tahun ada legendnya lah. Ya, profil-profil ini yang mungkin gua layak gua angkat dan harus tahu, gitu kan. Ini loh orangnya selama ini, gitu kan, yang ngebus WA atau telepon nomor siapa, ini orangnya mana lagi, gitu kan. Itu udah tahun berapa? Pokoknya kalau gua ngeliat nih ada kontak, nih abang gini, gua save namanya, gua masukin ke daftar broadcast. Jadi ntar setiap kadang, cuman gini sih ya. Istilahnya gue setiap kali minta tolong ke gue tuh tolong infoin si ini ada info duka, kalau nggak info duka info sakit, ada ke yang infoin broadcast gue bikin acara makan gratis, gue semangat banget. Makanya bang, ini mah berita duka mulu nenek broadcast ya. Lu hitung berapa kata dia, lu jangan lu sebar semua kali 50.000 berapa, kan sama aja bikin reuni akbar. Sama ini sih biar klarifikasi juga ya bang ya, masalah broadcast nenek nih. Kadang mungkin orang berpikir kok nenek pilih-pilih sih yang di share, kok kemarin berita dukanya sini di share yang ini enggak, atau kok kemarin yang nenek nge-share ada yang sakit tapi yang ini sakit juga tapi kok nenek. Jadi gini, nenek itu nge-broadcast itu berdasarkan permintaan, jadi bukannya nenek tahu segalanya tuh enggak. Jadi misalnya ada tolongin ini nih si abang ini ibunya meninggal, tolong di broadcast. Udah itu kita broadcast. Nah kalau kita misalnya kan nenek nggak selalu melototin Facebook, nggak selalu melototin tuh tahu informasi segala hal. Jadi kalaupun nggak ke broadcast ya berarti karena memang infonya nggak nyampe ke nenek. Serba salah ya kita. Iya. Orang gitu. Admin tuh serba salah ya kan. Dikiranya kita pilah-pilah, pada kadang gini. Oke, misalnya kita tahu nih ada informasi itu kita ngeliat nih di Facebook. Dan belum tentu nenek akan langsung broadcast kalau nggak ada yang minta, karena kita takutnya gini, ada yang mungkin teman-teman kita kan ngerinya ya kita main broadcast aja, terus teman-teman kita tahu deh setia kawannya tinggi, ngelihat orang sakit, lihat orang ini itu udah pasti datang gitu. Cuma kan kalau
dia nggak sengaja minta tolong dibenerin, takutnya nanti mungkin nih abis nguburin capek mau istirahat kan, mau buat persiapan ke buat ke tahlil buat ini, tapi kan nggak mungkin ngebendung teman-teman yang mau tajiah juga gitu. Jadi makanya dia lebih memilih udah deh gua sanggup nih untuk kekuatan badan gua atau mungkin itu untuk cuman tetangga doang gitu. Jadi akhirnya dia nggak istilahnya nggak minta di broadcast sama nenek gitu. Cuma kan orang lain itu berpikirnya seperti itu. Tapi kadang nenek tanya, bang ini lagi sakit ya bang? Iya nek gini-gini. Bang nenek share ya biar temen-temen mungkin ada yang mau nengok. Oh jangan nek, udah nggak usah, nggak apa-apa. Ya gue nggak mungkin dong bang untuk gue lancang atau tahu gue infoin gitu. Ya mungkin dia nggak siap untuk menerima teman-teman datang kan, kita juga nggak tahu. Alasan orang kan macam-macam gitu. Jadi kalau broadcast nenek nggak selalu setiap informasi musibah nenek broadcast atau informasi apapun itu bukan pilih-pilih, karena nenek juga sesuai request. Ya itulah suka dukanya jadi admin. Gue juga ngalamin gitu. Kadang ujung-ujungnya gue termasuk bukannya milih-milih. Memang kalau gue lebih condongnya ke berita dukanya itu adalah yang memang alumninya, bukan keluarganya. Tapi untuk di media gua, tapi kan ada pembanding yang istilahnya ya udah dialokasiin mungkin nenek yang by share itu. Iya, karena kalau nenek kan lebih gampang, cuman broadcast doang ya lah, tinggal copy paste, udah ting. Karena kita pernah, berita duka lagi. Kita pernah trauma juga kan. Nah ingat gak dulu? Yang mana tuh? Yang akhirnya minta donasi. Yang sumbangan dia sakit. Terusnya ujung-ujungnya duitnya diambil. Taunya dia mah sehat atau kayak gimana. Lo inget gak dulu? Itu mah waktu zaman sekolah kali bang. Belaga pincang-pincang, kolekan. Udah mah kagak. Enggak. Yang mana? Lu inget pasti yang dulu, yang ujung-ujungnya dulu donasi untuk dia sakit berat, totonya ya kan duitnya udah nyampe, totonya dia sehat. Akhirnya jadi kita tuh kayaknya disalahin ya. Dikadalin untuk bikin broadcast donasi. Lu inget orang-orang inisialnya. Ada lu ingat orang kita sempat begini, anjir kita dikadalin nih kayak gini. Pokoknya banyak lah suka duka kita, niat kita tulus tapi ya itu salah satu kenapa Bang Agun kan pokoknya kalau ada informasi kegiatan biar nenek aja yang minta, ya mungkin karena itu, karena kan kayak ada yang nyelonong, bang ada kegiatan nih satu pintu namanya ya, terus Bang Agun donasi gitu, nggak taunya nggak ada kegiatan apa-apa. Itu pernah tuh kayak gitu, makanya akhirnya Bang Agun setiap kali ada yang minta donasi itu biar nenek aja, kecuali sekarang. Kalau sekarang kan Bang Agun itu kan memang sudah jadi penasihat di IKAT 1. Ya udah tahu kalau udah atas nama IKAT 1 tanpa nenek pun Bang Agun udah paham karena Bang Agun ada di grup ya. Mungkin versi yang mungkin istilahnya untuk reuni yang basis. Nah, udah closing statement nih buat motivasi atau inspirasi. Ini sebenarnya kalau motivasi inspirasi ini mentalnya anak budut cewek nih kayak gini nih kan. Apaan ya? Apaan kayak kalau lu mau gaung-gaung stop tawuran. Tawuran ya? Basi banget kayaknya gua ini enggak ada. Jangan closing dulu bang, nih kita bahas stop tawuran aja gini. Nah, stop tawuran itu kita udah pernah gaungin 2012 ya, sampai ke bentuk FAPI. Nah terus setelah terbentuk FAPI itu gue inget banget tuh bang, namanya Bang Salman. Ya. Nasi separo, nasi separo. Itu tuh gue, dia tuh sampai istilahnya yang ibaratnya dia sama Bang Naryo. Iya. Setiap ada kerumunan pelajar, dia ngebubarin, dibantu sama budut Gojek ya, tuh kayak gitu-gitu. Sebenarnya kita nggak harus kayak gitu-gitu juga gitu loh, maksudnya emang kayaknya ngabisin energi banget gitu. Itu stop tawuran itu PR-nya itu tuh nggak cuman sekelompok orang, itu tuh harus kayak sekarang nih ada
ada juga apa ya, IKAP kalau nggak salah. Iya. Nah, dia itu nih organisasi sekolah-sekolah, dia tuh harus bener-bener terjun ke sekolahannya, bukan cuman ke alumninya doang. Percuma kalau ke alumninya ya kan yang tawuran pelajarnya bukan alumninya. Nah, iya. Gitu. Jadi ya itu udah tugasnya sekolah, ya apa gubernur kali ya. Ya yang siapa sih yang modalin kayak gitu-gitu tuh. Jadi biar bikin kegiatan antar sekolah biar nggak tawuran apa gimana, apa pensi lah, apa futsal, Nah, apa itu. gitu aja gitu. Kalau buat kita kayaknya tuh susah, tapi kalau untuk secara media bisa kayak misalnya ngasih tahu udahlah lo juga usah tawuran, ngapain setiap kali video endingnya mengajak memotivasi temen adik-adik supaya nggak tawuran, ya itu mungkin dari segi alumni kita bisa dengan cara itu gitu. Kalau yang turun ke jalan, punya anak bini nggak sih dulu tuh yang sampai begitu-begitu. Ya udahlah, itu kita kan nggak bicara ini ya, itu banyak pola yang kita harus iniin. Gue juga kalau misalnya banyak pola sih gampang, selama lu memberi keterangan tentang tawuran, selama itu pula tawuran itu akan muncul. Karena kenapa? Karena itu memotivasi. Oh cerita ini nih, oh cerita ini, sama halnya gitu kan. Kalau kita cerita tentang basis mulu, ujung-ujungnya cerita isinya orang-orang di dalamnya, gua rasa Budut nanti akan ada di Kalimantan, ya kan. Kalau misalnya memang PPD masih ada, terus ada dipasang fotonya plangnya sekolah STM mana, SMK mana, terusnya ada Jalan Budi Tompo jadi Budut atau kayak gimana gitu. Terusnya nanti bom mistik 10 itu adanya di Kalimantan versinya apa gitu. Bom mistiknya Brigade of Makassar, Maluku atau apa. Jangan ada gitu kan, karena itu. Tapi nggak seru Bang, karena kalau channel-channel itu kan memang yang di ibaratnya mungkin kalau kayak sekarang obrolan kita mah garing Bang. Betul, makanya kan gua nggak bisa kan pada saat misalnya kita waktu di Jawara Channel itu gua juga bilang lu kalau ngikutin gua lu nggak seru, Iya, ya makanya kan? keluar ya. Makanya gua keluar gitu. Kenapa? Karena bukan kenapa-napa gitu kan. Ya udah, emang itu jalan lu, yang jalan lu jalanin. Gua nggak bisa ini, paling cuman gua menyadarkan di sisi lain, cuman bilang ya kan, pada saat kayak misalnya tolong dong lu mikir-mikir dong ya kan, lu ngerayu kecuali buatan anak Budut ya kan. Kalau buat Budut di channel lain kan gua mikir lu perhatiin deh orang-orangnya, lu nyari duit di sini cuan, gue bilang gue nyari duit di sini kan, tapi Emang dapat duit Bang di sini. kan udah gue buka kemarin ya kan, kayak Ya kali gitu. aja penonton yang sekarang belum dengar kemarin. Udah nanti ada Berapa kali gajian Bang? 1 kali setahun ya kan, dengan 6.000 Ya, subscriber salah. gitu kan. Tapi kalau 26k belum tahu Mana nih. mau jadi Atta Halilintar. Nah itu kan bicara kalau kita kayak kemarin kan. Makanya ini ya buat narsum-narsum itu berpikir pada saat kalau misalnya lu emang mau jadi, lu lihat dong, lu belajar kayak si Yunus Asmita sama si Katak Bizer. Walaupun kita ogah pansos sama mereka kan, pada saat kemarin kita ketemu, siapa sih lu gitu kan. Enggak, emang ya mungkin karena gua mama jadi gua nggak terlalu tahu. Nah itu makanya dari situlah ya kan. Ya udah, closing statement lah. Ya statement apa ya? Atau udah tadi? Ya udahlah, begitu aja lah. Habis bingung. Oke, segitu aja ngobrol bersama alumni STM 1 Jakarta tahun 1998. Neneh Yanti, jurusan mesin ya, Mesin produksi. mesin produksi yang murtad dari jurusan. Tapi enggak, terakhir sekarang lu nggak murtad dong, karena di Mutual Teknik. Iya, Mutual Teknik itu Walaupun lu bagian kantor administrasi kontraktor. kan. Tapi kan gua ngurusin pajak, ngurusin keuangan juga, murtad juga gua. Semoga apa yang kita bahas, kita obrolkan pada saat ini sangat bermanfaat, dan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Salam Buduters. Yeah. Itu gantengan mana nih? Gantengan. Oh iya nih produk, kalau ada yang minat. Ini dapat hadiah gantungan Sama. kunci. Ada Ini tulisan PPD, Budutnya. cuman gua tadi udah sempat minta tambahan.
ada babe pakai topi merahnya, khusus basis mistik. Itu babe kesayangan. Gede, bantal. Nih. Oh itu, mandor.